Jadi hari ini kita mau makan ditentuin spinner, tapi makanan daerah. Ya. Di tempat kita, guys. Guys. Bener guys, ini lu mau Gua Apaan sih? Aku kaget. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Di video kali ini kita mau challenge lagi. Iya, kita mau challenge lagi yang udah lama kita tidak lakukan. Iya, Yo. tinggal dikit kan sisa-sisa Yo. daerahnya. Iya, benar. Yo. Jadi hari ini kita mau makan ditentuin Kita- spinner, Tapi makanan daerah. Ya, betul. Yo. Karena kita mau ngabisin daerah dulu ya, guys. Ya, Iya. baru negara. Daerah kan Iya. masih lumayan banyak kan? Iya. Apa tinggal Lumayan. dikit sih. Iya, Kayaknya, coba. tinggal dikit sih sebenarnya. Tinggal dikit kan? Oke, langsung aja kali ya. Tapi kita belum dapet Palembang ya? Alun. Apa ya? Belum, aduh. Belum. Semoga kita nanti Palembang kita ya. dapetin itu ya, guys ya. Amin ya dah. Oke, kita langsung Langsung spin aja aja ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue takutnya dapet Papua gitu susah. Papua udah ya? Di tempat kita, guys. Di tempat kita sekarang berada, guys ya. Kita tahu kita lagi di Jakarta ya. Iya, Iya. Kalau dipikir-pikir kita nggak pernah dapet Jakarta ya. Iya ya. Jarang nge-review makanan Jakarta nggak sih? Bener banget. Iya. Kecuali soto. Soto Betawi. Oh, soto Betawi. Iya. No. Berarti soto Betawi nggak usah ya, karena udah sering kan. Oh iya, Terus nggak kita usah. cari makan makanan. Makan apa, Neng? Burger. Gimana sih kau Betawi? Makan apa, Neng? Buset ya. Neng, iya. Iya. Bukan pesen dah. Iya. Kagak ada anta lu mah. Ada Bocor Ada lu, kerak telur, Ya. traktor harus roti tuh. buaya, Ya. nasi ulam, Ya. nasi kebuli. Kebuli Betawi juga ada ya berarti ya? Aduh, gua nggak tahu. Gue juga baru tahu nih. Ya udah pesen aja ya. Sama asinan buah, asinan sayur, sama putu mayang. Boleh. Terus. Apa tuh mayang? Ya udah kita coba cari-cari dulu ya guys. Mayang kayak gue pernah denger. Tapi roti buaya tuh bukannya adanya di ini ya? Di mana? Di nikahan ya? Iya. Ya. Nanti kita bahas deh filosofinya kenapa di nikahan orang Betawi itu adatnya itu harus ada roti buaya. Nanti Iya. kita bahas. Tapi jujur gue belum pernah makan roti buaya dan kerak telur. Oh iya. Karena kan lo tau gue kan punya kurang kerak suka telur, telur, ya. jadi kayak kurang berbau kayak gitu kayak gue nggak minat. Tapi kalau misalkan ke PRJ, PRJ. itu tuh harus beli kerak telur. Nyicip aja gitu ya. Gue nggak nyicip kayak misalnya nyokap gue namain sama nyokap gue terus sama Nyokap temen lo gue. makan? Iya, tapi Oh. ya udah gitu. Gue tahu kerak telur kayak apa tapi gue nggak pernah nyobain. Karena menurut gue amis, gue nggak suka yang amis-amis. Oke, pesen dulu ya guys nih. Roti buaya itu cuma ada satu nih di aplikasi online ya. iya. Oh iya. Dan lumayan jauh guys. Di- 11 kilo. Anjir. Tapi mau nggak mau cuma itu doang yang ada. Itu jauh banget sih. Ya udah itu aja ya order ya. Heeh. Ini gua 11 order kilo. dulu ya. Gua order dulu semuanya ya. Terus nanti kita balik lagi kalau makanannya sudah sampai, oke? Oke, Oke, jadi guys, beberapa makanan- makanannya sudah sampai. Betul banget. Ini nih salah satunya. Apa ini? Ini kerak telur. Kerak telur. Gak ada lagunya iya. ya, kerak telur ya? Nah, ini kerak telur ya. Kalau gue sih suka sama kerak telur. Ini satu dulu. Dema oi. Ini kerak telur itu pakai kelapa terus masaknya pakai nasi kering ya. Iya, kayak serundeng gitu tuh. Cobain aja yuk. Yuk, es bang boleh nggak? Boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih enak tau. Amis nggak kan? Enggak sih. Mungkin ini masih hangat ya. Kalau udah dingin mungkin rasa amis lah. Ini makannya nggak ada saus-sausan gitu ya? Nggak ada. Kenapa? kita Kenapa coba. dibikinnya kerak telur kayak? Menurut gue, kenapa orang Betawi bikin kayak gini? Nanti kita baca ya. Nah, Gue mau coba pakai hot TV. kayaknya enak deh pakai TV. Apakah enak atau tidak? Kayak ada abonnya nih. Iya. Asal usul kerak telur. Enak pakai hot TV. Menolong banget. Kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi yang secara tidak sengaja. Kerak telur tercipta setelah masyarakat Betawi atau Batavia coba-coba membuat beragam makanan dengan manfaat banyaknya buah kelapa. Dari coba-coba tersebut kemudian tercipta kerak telur. Pada tahun 1970-an masyarakat Betawi mulai memberanikan diri menjajakan kerak telur di pasaran. Dari tahun 70-an berarti eksisnya ya. Lama juga ya cuy. Kalau aku oke gitu, cuman nggak yang gimana ya? Karena mungkin basic aku nggak kurang sama telurnya. Gitu sih guys. Dan lo harus tahu kerak telur tuh mahal. Berapa nih? 3 bulan. Satu. Mahal. Kalau pakai telur kali ya. Iya, telurnya telur bebek mungkin ya ini. Jadi gitu guysnya berawal dari penggunaan bahan kelapa yang banyak banget. Gitu. Bio tuh habis sulam alis guys. Sulam alis, sulam bibir. Canda ya guys ya. Nggak boleh, ntar gue di ini. Tuh bibir Bio merah banget kan. Enak. Udah enak banget, bisa berhenti gua. Ini dulu kali ya. Asinan. Boleh. Aduh, asin tuh. Boleh banget. Harusnya ASEAN tuh jadi dessert nggak sih? Enak banget.
Asinan Betawi Bang Aan. Fix ya, approve ya, Betawi ya. Jadi kita pesennya 2 guys, ada asinan buah dan asinan sayur. Iya guys. Aku tuh sering belinya asinan Bogor. Ini gue suka banget. Yang mana? Ini sayur. Ya. Oh, Yang ada tahu putihnya kan. iya. Suka banget gue. Toge nih buat memperlancar. Produksi calon baik. Yang 18 juta. Berapa juta? 80 Iya, juta. kemarin pas gue tes, Dia kan udah tes. Oh iya, hasilnya kan bagus kan? Gue ngeliat Alhamdulillah. story. Ini masukin bumbunya, let's go. Yang sayur dulu aja ya guys, satu-satu ya. Udah ini, potong sini dulu nanti ke. Tapi ini nggak seencer yang biasa gue makan sih. Oh gitu. Yang gue makan tuh agak-agak merah gitu. Lagi nih. Allahu Akbar, jatuh lagi per jarum-jaruman gua. Dah, langsung aja ya. Iya, kita berdua ya. Gue sikat ini. Iya, ya gitu. Tahunya gue taruh situ satu. Anjrit. 2 lagi gue taruh situ. Tadi perasaan gue taruh 1 dari situ. Lo suka tahunya? Iya. Ambil aja nih. Oh iya, Nanti tahan langsung. Wait. Wih, harusnya aja pas sebelum diaduk, Bim. Ih, makanya lupa kan gue makannya anjrit gitu. Gue lupa. Lah, lu bukan emang juga suka yang beli yang buat nyokap lu itu ya? Buah tapi kan. Itu buah. Nih guys, yang belum terlalu kaduk ya guys, ada selada ya, Selada, toge, toge, wortel, tahu putih, apalagi ya udah sih kayaknya timun. Tapi guys, yang tahu coba tolong nih yang orang Betawi, orang Bogor apa perbedaan dari asinan Betawi dan asinan Bogor? Nah, dari kuahnya nggak? Ya, nah yang sejauh ini gue lihat sih kuahnya doang yang beda nih, tapi beda cuma di kekentalan dan warna kali. coba apa bedanya? Coba nyokap gue nitipnya yang buah. Oh, kalau Bogor tambahin kerupuk nggak sih? Ini ada kerupuk. Sama. Untung lu ngingetin, kita lupa. Bogor kan sama ini beda tipis lah. Rasanya sama. Oh ya, Cuman yang ini kental banget. Kerupuknya dia nama aduh enak banget ini. ini enak banget loh. Gue baru enggak lagi ini enak banget. Paham nggak lu maksud gue? Paham. Kayak kacangnya, Bro. Coba lo komen, lo kasih tau gue hal apa yang pengen banget lo lakuin tapi ngerem gara-gara omongan orang. Netizen atau susah? Kalian, abis itu netizen komen. Ini ada gue mikir gue apa ya? Gue juga. Misalnya ada yang gue gagal ngelanjutin S2 ke luar negeri soalnya omongan orang, masa lo udah tua mau gini bukannya nikah mana gini, ngerti nggak? Yang kayak gitu-gitu kan dia jadi gagal melakukan hal itu karena omongan orang. Wah, kalau gue di motor sih. Apa? Contoh ini. Ini gue ganti pelek nih, kan ganti pelek warna pink misalnya. Tapi orang ngomong alay gue. Alay woy, nggak cocok loh. Jadi aja gue nggak jadi ganti. Ya udah padahal menurut gue itu kan barang yang gue yang beli, ya. Paham. warna yang gue mau. Kalau orang ngasih tahu alay, ya at least tuh udah coba. Ntar akan ada saatnya kalau emang bener kata orang itu, lo akan ngerasa oh iya bener ya alay, ya udah gitu, daripada lo kayak penasaran gitu loh. Kayak rugi kita kan. Gila, gue kolektor abis. Anjir. Enak banget gila. Oh, gue lupa ada nasi ulam ya. Suka Gue banget udah bang. makan nasi pakai jengkol, aduh. Tapi gue rugi Suka banget banget. gue sama konten Kalau ini. iya gue juga. Ini apa aja? Nasi kebuli, nasi ulam. Kayaknya ada yang isi jengkol deh. Itu kayak nasi uduk. Kayaknya ulam Oh, uduk. nasi ulam tuh uduk kali. Oh, ini nasi kebulinya nih. Oh iya mantap. Ini kan nasi kebulinya. Ada kismis ya? Iya, ini nasi ulamnya. Kalau nasi ulam tuh mirip nasi uduk. Atau emang nasi uduk, cuma di Betawi namanya ulam. Aromanya jadi nasi kali. uduk guys. Kebuli tuh nih bener ini mah buat ulam ini, yakin gua 1000%. Gue lupa apa aja yang gue pesen tuh. Lah terus masa lu itu doang? Namanya juga nasi kebuli. Nah, Mendingan lu kasih pacar lu satu deh. gue udah masakin pacar gue makanan. Aduh gaya banget yang dia masakin pacarnya makanan. Paket nasi ulam satu, paket nasi ulam 5 satu, nasi kebuli sama nasi uduk. Oh nasi uduk doang. Oh nasi uduk gratis ya kayaknya. Bukan, gratis. Ini baik banget. Apa tadi? Nol. Nasi ulam ya tadi. Jadi kalau mau nambah makan nasi uduk, bikin nggak? Bim. Nasi kebuli itu yang Bima. Bener kan? Ada fotonya nggak, Des? Iya pakai itu Kan namanya Bima. juga nasi kebuli Betawi, Bim. Ini nasi uduk Iya. yang gini doang. Terus udah gitu yang nasi ulam satu tuh ada telur balado atau ada jengkol, kayak dikasih telur balado. Terus nasi ulam 5 yang lengkap, yang ini nih. Oh, pakai empal ya? Wah, ada jengkolnya. Mana? Udah itu tutup nasi uduknya. Udah kita berdua aja ya. Oh iya, Biar kita bisa kasih orang. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang Telur sini aja. Iya. yang selalu bikin gue masih belum percaya itu video punya anak tuh guys. Iya. Kita plating di sini aja ya. Coba under platingin dulu ya. Oh, Betawi tuh kaya dengan ini ya, serundeng ya. Sundeng dan toge, itu toge ya. Mungkin itu yang membuat tuh keturunan orang Betawi banyak. Temen gue buset, temen gue saudaranya banyak banget orang Betawi asli dia. Iya, pinter dah lu, Dut. Nggak kayak Bima. Maksudnya gimana? Pinter Kebalik kayak Bima. pinter deh lu Bim, gak kayak TV gitu.
Bukain dong, Bim. Jadi empalnya buat keluarkan dari tusukannya ya, bukan kita pakai susuk biar gampang Ya. ya guys. Ini telur balado ya, Gi. Ini minta pajak jengkol, ini nasi gulai. Ini semur tahu. Nah, kalau nasi ulam satu ada jengkol, ada empal, Ada Sama telur, tahu, tadi ada telur. telur, tapi telurnya gue pindahin ke situ. sayur-sayuran ya. Langsung aja kali ya. Gaskan. Gaskan. Mas Man jangan suka bikin aku salfok gitu dong, aku lagi syuting nih harus fokus. Enak nggak? Nasi uduk gak sih? Masa sih? Coba gua coba nasinya dong. Nasi uduk Berarti guys. nasi ulam itu nasi uduk. Tak kesundang, makanya lauknya banyak. Oh. Mungkin karena orang Betawi biasanya nggak suka pedes, sambelnya pun nggak pedes. Ini nasi kebuli, Gi. Hmm. Nasi kebuli itu ada apa namanya tuh? Corak motifnya tuh. Di setiap butaran nasinya. Kayak lada-lada gitu ya. Gue lihat lengkap gini yang ngelihat. Rasanya sama seperti nasi kebuli Timur Tengah. Gue lihat. Gue lihat. Ada banyak lagi. Kita coba nasi kebuli Bima ya guys. Coba lu. Ya, Kurang apa? Kurang rempah. Kurang rempah. tampaknya kurang keluar gitu. Tapi enak. Iya, enak-enaknya kayak makanan-makanan Timur Tengah. Nih guys, pakai semur tahunya ya guys ya. Bim lo katanya mau nyobain ini. Oh enggak. Lalu tuh udah. Tahunya enak banget anjir. Nih aku pakai empal guys. Aku pakai empal, pakai jengkol, pakai sayur. Aku juga. Kok jadi kayak Madura gue. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Makan deh. Empal enak banget. Enak ya? Kenapa bisa barengan gitu? Enak kan? Oke lanjut. Ini yang paling adalah penting. iya, rot bui. Paling ikonik. Nah, coba lu cari tahu kenapa di setiap nikahan itu ada Roti buaya. Apakah Baik. karena buayanya kan cowok playboy buaya? Apakah karena dia sudah menikah jadi roti buaya itu ada simbol buaya? Tapi sebenarnya hewan yang paling setia adalah buaya. Oh iya. Kenapa emang? Oke, searching aja. Oh, istrinya cuma satu ya? Gua nggak tahu pokoknya hewan yang Tapi paling gue setia. pernah denger tuh buaya itu Hewan. hewan yang paling setia. Hewan yang paling setia. Sambil gue ceritain ya. Ya. Kalian makan ya. Bener guys, ini lu mau ngomong gue Apaan sih? Kaget. gue juga kaget aja. Aduh, lemes gue langsung. Kampret, tapi ini buaya beneran. Gue takut. Jujur gue takut banget. Makannya gimana nih? Lu dari mulut apa dari ini? Gua- Dari ekor. Gue ini aja deh. Lu soek. Ya lu kasihin buat buayanya. Soek. Buaya udah gak ada harga dirinya lagi anjir. Iya anjir, di sini buaya kita gigit-gigit. Nggak tahu kalau di sungai kita yang kacangnya. gigit. Ayo kacangnya. Ada kacangnya. Lu makan. Gue mau cipok karena buaya. Bima. Oke. Coba, coba ben- ceritain filosofinya kenapa? Buaya. Betawi tidak hanya terkenal kerak telur saja, tetapi roti buaya juga. Roti buaya sendiri menjadi salah satu seserahan wajib yang ada dalam pernikahan adat Betawi. Takut-takut nyoel. Iya. Enak-enak gue suka. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat atau istiadat budayanya masing-masing. Salah satunya upacara budaya. Ritual ini terkait dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian. Umumnya tuh ada makanan khas tersendiri dari setiap ritual adat itu. Hal ini sama seperti roti buaya ini. Roti berbentuk buaya bukanlah roti biasa. Karena roti ini merupakan barang wajib saat upacara pernikahan Betawi. Biasanya roti buaya itu panjangnya 50 cm. 50 meter. Ke sana. Gila kali lo ngangkutnya gimana? Itu undangannya seremuk banget. Serumuk bang roti buaya. Selama ini buaya memiliki, nah ini relate nih omongan lu tadi. Selama ini buaya memiliki konotasi yang buruk. Buaya sering merujuk pada sebutan buaya darat. Lantas mengapa roti buaya diwajibkan dibawa untuk pernikahan masyarakat Betawi? Roti berbentuk buaya dipilih sebagai simbol dari cinta. Tidak ada yang tahu pasti kapan masyarakat Betawi ini mulai mengolah roti berbentuk buaya. Namun hal ini dipercaya sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Oke, jadi simbol cinta lah ya. 1900-an berarti ya. Dulu banyak buaya di 13 sungai yang menyebar daerah Jakarta. Oh, jadi Berarti kayak dulu Jakarta kan masih banyak sungai. kota buaya gitu. Terus di setiap sungainya banyak banget buaya. Iya. Bukan karena buaya adalah hewan yang Iya, setia. gitu-gitu. Berarti bukan. Nah, buaya tersebut dianggap sebagai pelindung suci daerah yang dulunya berawa. Justru malah dijadiin simbol suci di daerah Jakarta yang dulunya tuh emang rawa-rawa gitu. Jadi di kebun gue, kebun sawit gue,
itu kan ada sungai gede. Jadi kalau mau ke kebun gue tuh, ini kebun gue, sungai gede banget, kebun gue lagi. Jadi kalau orang mau panen atau apa itu harus ngelewatin Sungai. jembatan. Tapi kalau misalkan banjir, nah nanti kayak misalkan orang-orang yang panen di kebun gue itu emang mereka berenang, tapi situ ada buayanya. Tapi katanya kalau misalkan kita nggak ganggu, maksudnya kayak misalkan kita mancing dia terus kita mancing buaya terus makan. Nah kalau misalkan ada di kampung gue juga, jadi dia ke kampung gue terus dia mancing buaya, misalnya dia buaya ditangkap dimakan lah. Buayanya ngamuk. Nah terus tiba-tiba pas dia lagi di perkebunan itu, akhirnya dia yang dimakan sama buaya. Kena karma. Nah tapi di kebun gue kalau misalnya lagi banjir tetap biasa aja mereka, cuman ditakut, cuman mereka nggak diganggu. Nggak bahaya. Nggak, maksudnya buayanya tuh nggak ngapa-ngapain orang-orang ini gitu loh. Tapi bayangin nih makan buaya, tapi kan ada di katanya buaya. ada. Di Cina ya. Demi Allah, kita duduknya aja perbincangan kita kali ini. Maaf banget guys, aku sumpah kayak udah di ujung, ngerti nggak? Nggak tahu di yang ujung. apa yang nge-trigger gue. Udah nggak bisa dijepit lagi. Kita sampai bertemu di lain video. Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, subscribe kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Caranya. Jadi kalian komen di bawah kira-kira apa yang nge-trigger aku tiba-tiba pengen banget kayak gitu. makanya. Sumpah. Mungkin karena kamu ngelihat ayam. Aduh, SD. Bye guys.